stand up komedi itu apa ya? Tragedi ditambah waktu sama dengan komedi. Punchline-nya, ntar dulu nih Pak, mohon maaf, Bapak aja di rumah doang nggak Aci jual. Aku pertama kali ngelihat kamu itu, ya inilah, tahun berapa ya kamu pertama kali di TV ya? Di TV, di TV Aci pertama kali itu 2016. Di mana di itu? Indosiar. Itu apa? Enggak, aku pertama kali Suca banget. atau Suci sih itu? Kalau Indosiar Suca. Indonesia Suca. Kalau Suci Kompas TV. Oh, gitu. Ya, sebelum itu kamu malah udah pernah waktu itu di Metro TV. stand up juga. Stand up juga. Jadi ya? kompetisi kayak internalnya stand up Indo, tapi kompetisinya besar kan. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya? Semua regional itu diajak seluruh Indonesia. Jadi aku mewakili Jabodetabek. Pesertanya ada 24 seluruh Indonesia. Salah satunya aku, dan aku itu mewakili regional Jakarta Barat waktu itu. Jabodetabek, buat yang di Jabodetabek gitu. Oh gitu. Nah, terus aku kayak masuk final kan, itu 24. Tayangnya sebenarnya itu kerja sama Stand Up Indo dengan si Metro TV. Iya. Eventnya sebenarnya off air tapi di on air kan. Iya, di on air kan. Terus itulah pertama kali Aci masuk TV. Oh gitu. Iya, tapi nggak menang. Baru mau aku nanya. Iya. Ya, Udah. tapi masuk final. Masuk final. Udah masuk TV. Itu aku baru ikut stand up kayaknya baru 5 bulan. Oh, baru gitu. ikut 5 bulan. Jadi maksudnya ikut stand up itu ikut komunitasnya. Iya. Oh. Jadi kayaknya emang mentalnya belum ada nih. Karena yang nonton banyak banget, Mas. Iya. Awal-awal gimana sih? Maksudnya awal-awal kamu di atas panggung gitu, apalagi langsung di TV gitu. Itu kan panggungnya lebih gede ya. Open mic kan panggungnya kecil banget tuh. Kayak cuman ya udah segitu doang. Terus tiba-tiba Aci tampil di panggung yang gede, terus yang nonton banyak banget. Itu di Istora Senayan waktu itu. Di Tenis Indoor Senayan. Durasinya berapa lama kamu di panggung itu? Cuman 5 menit tapi Cuma 5 menit? Karena kan itu kompetisi kan. Yeah. Kalau kompetisi itu emang biasanya singkat-singkat 5 gitu ya? 5-7 menit. Udah gitu kan pesertanya juga banyak. Jadi ya cepet-cepet aja gitu. Grogi parah karena yang nonton banyak, katanya hampir 8.000 orang. Hampir 8.000 orang waktu itu. Terus aja kayak mata siapa nih yang mau gue lihat gitu kan. Karena stand up itu harus kalau bisa ngeliat mata orang, biar kita tuh seakan-akan ngobrol sama dia gitu. Terus aja kayak mana nih gitu kan. Itu padahal kamu baru 5 bulan 5 bulan atau 8 bulan? 5 bulan join komunitas gitu. Awal mulanya gimana sih kamu kok oke, aku gabung komunitas stand up? Itu kan sesuatu yang mungkin banyak orang nggak ini, maksudnya nggak bisa tahu pola pikirnya gimana gitu. Aci itu awalnya kan emang penonton stand up awalnya. Tapi nonton stand up. Tapi di TV doang. Oke. Kayak misalkan ketawa di. Kenapa ketawa? Iya, dia penonton stand up. Penonton stand up di TV, maksudnya kayak ya selewatan kayak ini apa nih gitu kan. Orang ngomong sendiri ngelucu gitu kan. Terus kayak nonton lagi tiap minggunya. Waktu itu di Kompas TV kan, itu tayangnya tiap hari apa, pokoknya seminggu sekali gitu. Terus aku kayak nyoba nyari tahu gimana sih orang-orang ini masuk. Kok bisa gitu? Iya, kok bisa gitu. Ternyata ada komunitasnya. Terus aku coba-cobalah gitu kan, cari di Instagram waktu itu, di Twitter juga ternyata banyak tuh yang kayak ternyata ada ya yang di Tangerang, yang di Jakbar, Jaktim gitu-gitu. Terus termasuk kamu di Jakbar? Aku awalnya di Tangerang karena rumahku di Tangerang. Oh gitu. Terus akhirnya
Iya, terus pindah ke Jakbar. Gara-gara waktu itu tempat open mic Tangerang tuh jauh dari rumahku, lebih dekatnya ke Jakbar. Karena aku jujur ya Mas, dinamikanya seru sekali ternyata ya. Banyak deh ininya ceritanya kayak kenapa pindah, kenapa jauh? Karena aku harus nyiapin ongkos kayak ke open mic tuh. Aku juga sering nebeng-nebeng sama teman. Jadi berangkatnya sendiri, pulangnya gue nebeng dong gitu. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya Aci coba-coba karena waktu itu juga sempet nyari kerja. Kan itu baru lulus sekolah kan. Terus aku nyari kerja nggak dapet. Jadi kayak ngeliat TV tadi terus katanya kok pengen jadi kayak stand up comedian ini gitu. Pengen nonton langsung gitu, kayaknya seru. Itu kamu join komunitas hanya untuk kepengin nonton dulu, iya. Kayak, bukan jadi stand up comedian ya? Bukan. Karena Aci tuh nggak bisa ngomong dulu di depan orang. Maksudnya kayak malu. Oh ya? Nah, momen kapan kamu merasa pas join komunitas ini ya? Ini kan terus kamu niatnya kan nonton kan. Terus kamu momen kapan yang ceritanya gimana kamu gini? Oke, kelihatannya aku lucu deh gitu. Nah itu kayaknya nggak tahu deh, karena Aci tuh nggak berharap gimana ya, emang nggak sengaja nyemplung gitu. Nggak sengaja nyemplung ke stand up komedi ini gitu, karena ya awalnya emang pengen nonton karena di rumah mulu bosen gitu kan. Aduh, cari hiburan gitu-gitu. Terus datanglah langsung ke si stand up Tangerang itu kan. Kayak ternyata ini namanya seru nih, nonton langsung tuh lebih seru gitu. Terus aku disuruh naik sama MC-nya, disuruh nyoba gitu. Kakaknya nggak mau nyoba gitu. Tiba-tiba aja langsung ajak kamu untuk ke itu. Dan aku lihat, aku tuh di Suci itu yang pas aku tonton ya, itu seasonnya Regen kalau nggak salah, Suci 6. Itu yang cewek cuman satu Mas, stand up komediannya. Terus aku kayak, kok cewek cuman satu gitu? Apakah di luar sana lebih banyak? Apa emang ternyata sedikit? Jadi aku kayak kepo gitu kan. Terus aku kayak nonton. Nah pas aku nonton open mic itu ada cewek yang naik berhijab gitu. Jadi dia naik tuh gitu, kayaknya seru gitu kan. Tapi aku tuh nggak pernah yang ayo naik gitu, nggak pernah. Ayo kita jadi stand up komedian gitu. Karena gak ada momen sih kayak oke, aku jadi pelawak gitu, jadi stand up komedian gitu. Iya, jadi kayak emang ya udah ngalir aja gitu. Iya, terus aku kayak disuruh naik terus wah, lucu nggak waktu itu? Nggak bisa. Pecah nggak? Ya gitu, aneh banget tahu. Pas pertama kali kamu diajak naik, kamu mau waktu itu? Iya, dipaksa kan sama teman-teman aku kan. Ayo. Nah, aku tuh kalau di kayak di tongkrongan gitu, ya udah aku kalau udah nyaman sama mereka, ya udah bercandanya sama mereka doang. Tapi kalau buat ke yang lain gitu kadang suka diem-diem, nggak berani ngomong. Kalau ke orang baru gitu ya. Orang baru cenderung diem. Tapi kalau udah kenal ya, jadi kayak lost ya. Akhirnya udah naik. Pas naik kayak aduh gue ngomong apaan gitu kan. Karena Aci rasa wah mereka kan udah nyiapin materi semua kan, sedangkan lah gue ngapain ya. Terus kayak lah ngapain gue mau diajak naik gitu. Terus akhirnya kayak ngomong halo nama gue Aci gitu-gitu. Kayak terus cerita atau ya udah kayak cuman ngomong gua jomblo rasa green tea gitu-gitu kayak. Terus udah ya ngapain udah gitu udah ini ada terus. Momen seperti itunya berarti ya. Iya. Nah tapi yang Aci suka, Aci kan kalau ngomong di depan orang-orang nih selalu takut ya. Kayak misalkan di sekolah tuh dulu Aci kan OSIS, terus Aci harus keliling minta uang sumbangan yang buat tiap hari Jumat tuh ada. Jadi bawa ini kan harus ngomong nih di depan kelas yang lagi pada ribut gitu anak-anaknya kayak Assalamualaikum teman-teman, mohon perhatiannya ini kami dari OSIS ingin meminta uang sumbangan. Itu Aci gemeter Mas. Gitu. Itu ngomong maksudnya itu kan teman-teman sebaya gitu-gitu, maksudnya yang ya udah ngomong aja harusnya gitu kan. Itu Aci nggak pernah bisa, makanya Aci cuman diem aja, yang ngomong temen Aci kadang. Oh iya. Terus, masa kamu pernah ngalamin seperti itu? Maksudnya kalau ngeliat kamu sekarang gitu,
nggak nyangka kan? Iya nggak nyangka, kelihatannya banyak orang yang nggak nyangka Aci dulu kayak gitu. Itu teman-teman SMP, SMA Aci juga sebenarnya pada nggak nyangka kok lu bisa sih gitu. Nah tapi ketika Aci coba naik panggung pertama kali itu, semua orang diem dan mau kayak mau ngedengerin Aci ngomong apa. Itu trigger Aci, maksudnya kayak gue mau nyoba lagi ya gitu. Oh, ada kayak rasa jadi, itu. Iya, jadi Aci di depan di pegang mic gitu kan, terus kayak orang-orang ngeliatin dan kayak emang apa nih, ini anak mau ngomong apa nih gitu, mau dengerin. Dan aku ngerasa kayak karena mungkin di Indonesia stand up comedian cewek itu baru sedikit, jadi itu adalah nilai plus ketika aku naik panggung gitu. Wah cewek nih gitu, jarang nih komik cewek di Indonesia gue dengerin orang-orang, makanya jadi kayak kamu ada rasa untuk ada rasa mau nyoba lagi gitu ya. Ternyata dulu tuh karena gua nggak berani aja mau ngomong, padahal orang-orang mau kok dengerin kita ngomong gitu. Iya. Jadi di awal ada ketakutan dari diri kita sendiri, padahal sebenarnya ada orang-orang yang kepengin dengerin kita gitu, mengapresiasi kita gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi kamu ada momen yang kamu merasa oke, kelihatannya aku lucu sih gitu. Ada momen gitu gak sih? Ada. Nah setelah perjalanan panjang kan kayak aduh kok nggak lucu ya gitu. Gimana nih, akhirnya kan kayak ada gue mau lucu dong gitu. Akhirnya gitu kan, belajar terus, open mic, pulangnya malam gitu kan. Karena mulainya aja di jam 8. Terus abis kita semua pada open mic, nyoba materi, kadang suka evaluasi sama yang udah senior kayak materi lu kurang kayak gini nih, dibenerin lah gitu-gitu. Terus aku kayak aku mau dong gitu-gitu. Terus kayak nyari-nyari apa gitu. Dulu mah belum tahu ya teknik stand up tuh kayak apa. Setelah aku belajar gitu-gitu, terus sering nontonin senior stand up gitu-gitu, jadi tahu ternyata tekniknya gitu ya. Ada tekniknya, ada gitu. Tapi kalau aku merasa itu kamu adalah orang yang udah berbakat lucu gitu sih. Maksudnya kamu cerita aja itu udah lucu gitu. Kan banyak orang yang lucunya itu ya tentu ada dukungan strategi atau caranya atau teknik stand up-nya kan. Ada premis, ada apa istilahnya sih? Punchline ya. Tapi kalau aku merasa kamu itu cerita aja, gak perlu ini itu udah lucu gitu. Kayaknya itu semua hasil dari aku ngebangun karakter aku, ngerti gak? Oh, perlu ada karakter ya kalau itu? Perlu banget. Sekarang gini, ada orang kayak Aci, baru ikutan stand up. Dia ngomong apa ngelucu, kalau dia nggak kuat karakternya, ya udah. Nggak itu ya, nggak ada diferensiasi ya, nggak ada pembeda gitu ya. Nggak ada pembedanya. Jadi menurut aku ya, karena orang-orang udah tahu karakter aku kayak gimana, sekarang aku kayak ya udah ini hasilnya. Lu mau ngomong apa aja juga orang dengerin. Orang karena udah terbentuk karakternya kan terbentuk. Gitu ya. Iya. Dan itu Aci dengerin dari mana ya? Maksudnya kayak itu tuh buah dari yang karena repetisi ya, pengulangan terus-menerus kamu membawa karakter seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang tahu ini Aci Resti karakternya kayak gini. Kalau ngomong cempreng. Jadi orang-orang kayak ya udah, dia mah udah enak dah tuh. Kayak Frimawan deh. Frimawan tuh dulu Mas, tahu kan apa nontonin stand up-nya? Iya. Dia kan absurd kan. Aku kenal juga sih sama Frimawan dia. Dia dulu nggak ada yang dengerin. Benar. Dia ngejokes misalkan gue punya gelas terus gue timpah pecah gitu-gitu apa. Itu mana ada sih yang ketawa gitu, karena orang ngelihatnya aneh gitu kan. Karena karakternya belum, kalau Frimawan pasti seperti itu kan, belum terbentuk ya dulunya. Belum terbentuk ya. Dan orang-orang belum tahu dia itu ternyata orangnya kayak gitu, tipe jokesnya kayak gitu. Terus dia konsisten nih sama jokesnya, sama gayanya dia stand up. Terus walaupun orang gak dengerin bodo amat, gue emang pengen begini dan mungkin emang gue orangnya begini kalau ngejokes gitu. Terus sampai akhirnya dia kayak sekarang. Sekarang orang-orang malah nungguin dia gitu, begitu. Dia serius udah nggak bisa Frimawan. Bener juga sih. Iya. Bener sih. Jadi menurut aku itu karakter yang udah kebentuk. Iya. Kalau Frimawan karakternya seperti itu. Nah kalau seorang Aci Resti karakternya seperti apa? Maksudnya keresahan apa, tema apa yang sering kamu bawa di stand up? Nah kalau aku
Lebih ke lebih apa? ke keluarga, keresahan tentang yang ada pada aku. Aku tuh suka ngomongin, maksudnya fisik aku, Tentang daily life ya, tentang Iya. Terus keluarga, ya. terus kayak nasib-nasib buruk. Karena katanya semakin buruk nasib lu, semakin lucu. Jadi kan stand up comedy itu berawal dari keresahan. Jadi semakin lu resah, itu semakin lucu gitu. Iya. Makanya ada buku itu juga ya, temenan sama nasib kan? iya. Itu nanti kita obrolin ya. Tapi kembali ke yang ini, berarti karakter aku lebih ke itu tadi, keluarga. Ya, dan aku tuh pas dari awal gimana ya, secara nggak langsung aku ngebentuk karakter aku tuh, aku pengennya nggak kayak cewek-cewek yang lain gitu. Maksudnya kebanyakan komika perempuan ya, kalau stand up kadang ngomonginnya soal cinta, soal cewek-cewek. Nah aku tuh pengennya ya aku aja gitu, kayak aku nggak mau terlalu perempuan juga, maksud tapi nggak mau ke laki-lakian juga. Jadi temanya gitu. yang deket sama kamu gitu ya. Proses kreatifnya gimana sih? Dulunya tiba-tiba aja langsung, oke, ini kelihatan jalan ninjaku adalah temanya ini gitu, atau seperti apa? Karena aku mungkin aku tahu ya, kayak ada trial and error juga waktu itu. Ada kayak aku nyoba kayak cerita apa, misalkan ceritain tentang pacaran gitu-gitu, kayak wah nggak kena nih gitu kan, nggak lucu. Terus ternyata aku tuh cocoknya kayak yang nyeletuk gitu. Contohnya apa? Bisa boleh nggak satu apa istilahnya, satu beat ya, iya, yang kamu banget gitu, yang ini Aci Resti banget ini karakternya gitu. Kalau aku sebenarnya kalau punchline-nya kayak langsung nyeletuk gitu kan, kayak Contohnya premis dulu ya gitu, itu gimana sih? Premis, setup, ini sekalian ngajarin aku. Oh iya. Stand up juga ya Mas Aji. Ajarin aku lucu, gimana caranya lucu. Ntar Aci cari dulu. Oh ini Bapak deh, kan aku kan emang keresahannya dari keluarga terus. Tapi kan. Bukan yang ngejar burung tetangga ya, bukan yang itu ya. Ada lagi ya. Ini tentang bapak juga ini ya. Tentang bapak. Aku kan punya Vespa di rumah. Vespa aku tuh nggak pernah dipakai. Jarang aku pakai karena aku ya alhamdulillah sibuk kerja. Terus kata bapakku pengangguran kan. Bapakku pengangguran, terus aku punya Vespa. Vespa aku nggak pernah dipakai. Terus bapak pernah bilang, nih Vespa daripada di rumah doang, mending dijual. Nah itu setup tuh. Setup tuh, ya kan. Punchline-nya, ntar dulu nih Pak, mohon maaf, bapak aja di rumah doang nggak Aci jual. Iya kan. Gitu. Nah Aci tuh yang celetukan gitu. Maksudnya Aci nggak perlu punchline yang hiperbola atau gimana. Ya Aci tipe stand up-nya gitu, kayak ya udah diem aja lu kan. Maksudnya kan di rumah aja juga nggak gua jual gitu. Masa Vespa di rumah nggak boleh itu. Iya gitu. Nah aku tuh tipenya kayak gitu. Kelihatannya memang itu bakat ya. Kamu bisa terus nge-twist ya, istilahnya kayak dari premis ya, dari setup dari setup ke punchline-nya itu, kamu kepikiran ke bapaknya yang di rumah aja nggak dijual gitu. Kadang kayak gitu Mas. Karena udah terlatih ya. Iya, karena kita udah kita nih kalau kesel sama orang kadang kan suka sebel, dong, kayak Mandra deh, karakternya Mandra. Nah aku salah satu inspirasi aku itu tuh Mandranya di Sidul. Iya, celetukannya gitu kan. Kayak pokoknya dia kan sebel mulu kan hidupnya kan, karena dia iri mulu sama orang, dia kayaknya nasibnya jelek mulu gitu kan. Makanya celetukan itu jadinya lucu ya. Saking dia keselnya dan emang dia resah gitu. Kalau beat pertama masih kan nggak Ji? Beat pertama. Beat yang kelihatannya ini pecah banget ini. Ada. Apa? Boleh sekalian aku belajar, makanya nanti kita premis. Ya, premis itu sebelum setup berarti. Premis itu temanya. Tadi temanya tadi premisnya adalah bapak dan Vespa gitu ya. Ya.
Terus setupnya itu tadi. Setupnya adalah yang tadi. Nah, beat pertama yang... coba. beat pertama Aci yang pecah banget ya. Iya, yang kamu rasa pecah. Gitu. Ntar dulu. Banyak katanya ya beatnya enggak. Yang mana ya? Atau mau minum dulu sih? Enggak. Iya. Mas aja mau minum. Iya, aku mau tahu. Curang ngajak-ngajak. Iya, biar dia sendiri ya minum ya. Ntar aku sambil mikir ya. Ini sampai 2 jam lagi boleh? Oh boleh sih. Jadi kita tunggu aja. Boleh. Oh ini aja deh yang mana? Aku tuh diputusin sama aku tuh putus sama pacar tuh aneh-aneh. Oh. Aneh-aneh itu berarti berulang kali. Iya, aku diputusin sama pacar aku tuh gara-gara alasannya aneh-aneh gitu. Yang pertama tuh putus gara-gara telat bangun pagi. Telat bangun pagi. Iya, waktu itu aku biasa bangun jam 7.30. Tapi gara-gara aku bangun jam 7.31 putus gitu. Cuma terus 1 menit. Terus ada lagi gara-gara beda keyakinan. Bukan beda keyakinan, beda pandangan politik. Beda pandangan politik. Beda pandangan politik. Jadi waktu itu aku milih dia. Aku milih Jokowi. Dia milih cewek lain. Dia nggak milih kompetitornya Pak Jokowi, dia milihnya cewek lain. Iya. Gitu. Makanya kita putus. Ya itu waktu itu pecah banget ya. Terus aku sebenarnya lupa sih jokesnya kayak gimana. Karena udah lama ya kelihatannya sih ya. Udah lama banget. Iya. Tapi ceritamu seperti itu tadi, kamu akhirnya kan tulis di buku ya. Iya. Aku baca itu. Temenan sama Nasib. Iya kan? Nasib. Iya. Aku kirim apa? Enggak, dikasih Mbak Sesa. Iya. Kasih Mbak Sesa. Itu cover bukunya di depan itu. Iya. Itu kamu gitu ceritanya, gambar kartunmu. Gambar aku lagi lelah. Karena kenapa aku nasibnya buruk terus. Jadi buku itu temanya tentang apa? Kalau sebagai penulisnya ya, kalau sebagai pembaca kan aku tahu gitu, tapi kalau dari kamu? Temenan sama nasib itu isinya nasib-nasib yang aku punya kan. Kayak masa nasibnya orang lain. Kamu yang nulis ya kan sih. Iya juga ya. Terus jadi gimana pada akhirnya Aci bisa temenan sama nasib gara-gara stand up comedy. Stand up comedy itu tragedi ditambah waktu sama dengan komedi. Ketika kita punya tragedi terus kita udah bisa berdamai, kita dikasih waktu dan kita bisa berdamai sama itu, ya udah jadinya kita bisa ketawain gitu. Nah, di buku itu adalah cerita-cerita Aci yang ya udah Aci hidupnya penuh dengan nasib buruk. Terus pada akhirnya sekarang Aci udah berdamai sama nasib itu. Jadinya Aci bisa ngehibur orang-orang gitu loh. Aci juga pengen sebenarnya Aci lewat buku itu pengen ngajak teman-teman buat berdamai sama keadaan yang nggak bisa kita ubah. Gitu. Makanya Ci kayak sosokan banget ya. Kayak. Apa-apa, kan tapi lewat cerita, komedi. Iya, cerita kan sebatas pengalamanmu kamu ceritain gitu iya, kan. Nah, kenapa akhirnya Aci nulis buku itu, Aci bahkan kayak walaupun kata orang-orang itu aib keluarga, tapi tetap Aci tulis. Karena Aci tuh yakin semua orang tuh bisa asal mau aja gitu berdamai sama nasibnya gitu. Ya, nasib. Oke. Ci, kalau ngomongin tentang nasib, tentang cerita hidupmu ya, ada nggak cerita hidupmu yang insecure gitu? Insecure? Iya. Tadi di cerita di buku kan kelihatannya ada ya? Kamu menceritakan itu ya? Ada. Ya. Apa ya? Lupa. Kan kalau berhadapan dengan kenyataan yang nggak sesuai keinginan kita, kan muncul insecure juga kan? Insecure. Gitu. Ya. Contohnya apa? Ada cerita apa, Ci? Kalau insecure itu, Aci tuh kadang suka kayak bego gitu tau. Bego gimana? Iya, kalau ngomong tuh kadang suka
skip gitu, di otak tuh ada tapi di mulut suka kayak sekarang nih sebenarnya Aci lagi insecure ngomong sama Mas Aji. Oh gitu. Karena aduh gue takut salah ngomong gitu. Nggak apa-apa. Salah kata-kata. Gitu. Karena Aci kan dari gimana ya, dari keluarga yang sederhana dan dari keluarga yang komunikasinya kurang gitu. Jadi kayak wah susah nih kalau ngomong sama orang-orang yang pintar ngomong gitu-gitu, yang tahu kita ngomong tuh kayak Mas Haji ini. Acit kalau ngomong bohong takut ketahuan, takut kalau lagi grogi takut ketahuan. Jadinya kayak gitu, takut itu insecure gitu. Jadi kayak aduh gimana ya, tapi kan bisa dilawan kan. Kayak ya udah santai Berarti aja. Berarti insecure-mu itu lebih karena kamu melihat kondisi dirimu gitu ya. Iya banget. Apalagi dulu sempet ke fisik gitu kan, kayak aduh kok aku nggak cantik sih kayak cewek-cewek yang lain gitu. Oh gitu. Kayak, termasuk di karir stand up comedy juga gitu nggak sih? Ada insecure, kok stand up comedian lain udah gini udah gitu. Ada enggak. gitu juga. Kalau itu enggak. Kalau di dirimu nggak ya? Tapi lebih ke melihat fisik, kehidupan dirimu sendiri gitu ya, secara kehidupan bukan karir ya. Sempet sih dulu. Dan sekarang kayak ya udah ngapain gitu. Kenapa harus ribet orang? Ya udah ini diri aku sendiri kayak seperti ini. Oke. Kalau di atas panggung sekarang, pernah nggak kamu merasa insecure? Jadi kayak ngerasa cemas gitu. Kamu kan udah nyiapin kan, pasti udah nyiapin materinya, kan? Udah nulis gitu ya. Ada nggak beban? Aduh takut nggak lucu gitu ya. Iya. Pernah banget. Pernah. Terus gimana? Di atas panggung terus kamu gimana? Kayak. Nah itu kan di tengah-tengah show kan? Iya kan. Terus kayak ya itu jam terbang ya Mas, kayak jam awal-awal terbang itu flying boats ya. Iya. Flying boats terbang gitu ya. Main aja ya, aku udah sedikit ketularan ya. Boleh. Kan? Wah, bintang tamu yang selanjutnya nanti akan diajak bercanda terus sama Mas Haji berarti. Udah dapat ilmunya dia. Gimana balik tadi di tengah show? Iya, jadi kayak beban tuh kayak aduh takut nggak lucu gitu. Padahal aku udah nyiapin materinya apa segala macam. Takut nggak lucu kan, itu berarti kayak mensuges diri kita kayak aduh jadi takut nih kan. Takut penuh dengan ketakutan kalau nanti di panggung kalau nggak lucu gimana ya. Nah itu biasanya kalau udah sugesnya gitu malah beneran nggak lucu di panggung. Jadi drop ya setelahnya ya. Jadi aku kayak udah takut duluan gitu. Jadi kayak wah di panggung jadi berantakan. Makanya sekarang karena udah belajar dari situ ya, udah terus ngatasinnya gimana? Ngatasinnya kayak gue lucu banget nih ntar gitu. Gue lucu parah. Gue tuh ntar tonton tuh ketawa-ketawa. Makanya itu kalau sebelum naik. Kalau di tengah-tengah sih pernah nggak di tengah-tengah ya? Ini aku nggak lucu ini gitu. Pernah. Terus masa aku lucu banget ini lah. Enggak. Iya tetap kayak gitu, menyemangati diri sendiri karena menyemangati diri sendiri. Karena kan di situ kita sendirian ya. Gak ada yang nyemangatin. Kalau ngeband gitu kan ada temennya ya, ada temennya, drummer, ada gitarisnya gitu. Terus aku kayak masa nemenin mic-nya ya kan? Iya, yang nemenin dia doang. Aduh gimana nih gini-gini. Kamu menyemangati diri sendiri. Ayo bisa yuk. Paling caranya ngajak ngobrol penonton gitu-gitu. Oh itu salah satu cara juga untuk ini ya. Jurusnya juga adalah wah gue kalau ngajak penonton kan udah tahu nih Aci karakternya gini gitu. Maksudnya yang tadi Mas Aji bilang kayak Aci mah ngomong apa aja lucu gitu. Aku balik ke situ kayak wah coba deh ajak ngobrol penonton dulu sambil aku mikirin aduh beat apa lagi yang harus aku keluarkan ya gitu. Lupa gitu masih di tengah. Enggak lupa, lebih ke milih gimana caranya. Yang lucu yang mana nih gitu. Karena kan udah nyetlist kan abis ini abis ini gitu. Terus kalau tiba-tiba ada yang nggak lucu gitu di tengah, aduh kemana nih gitu kan. Jadi harus ngubah lagi tuh kadang. Atau gimana? Iya atau ya tetap stay on itu sesuai dengan iya. setlistnya ya. Jadi ya udah gitu. Kalau di titik sekarang gitu sih, kamu jalan-jalan gitu di mall atau apa, terus ada orang yang tahu kamu, orang itu ada nggak yang gini, Ci komedi dong gitu? Stand up dong. Ada nggak sih gitu? Sering. Karena kan kalau dulu itu aku sulap Ci. Oh iya. Iya dulu itu aku sulap. Sulap dong. Sebel gak? Iya biasanya kan gitu kan. Biasanya kan gitu. Sulap kan gitu. Iya. Ketemu orang gitu, sulap dong sih gitu. Tapi kan penyanyi kan nggak ya?
Iya. Kalau penyanyi masih di tengah mau, ayo nyanyi kan enggak gitu. Kalau stand up comedy Perjalanan, maksudnya langsung nyanyi Nyanyi gitu, kan tulus nggak mungkin. dimintain nyanyi ya kan? Iya, Kunto Aji kan juga mungkin Iya. ayo rehat enggak Iya. mungkin ya kan. Nah, kalau stand up Aneh comedy aja. ngalamin gitu juga. Iya. Jokes dong, sama. jokes gitu. Nanti kamu gimana? Maksudnya Males. setiap saat harus siap untuk ini harus Enggak. ngeluarin komedi nih, ngeluarin Enggak beat gitu. dong. Iya kan Kan enggak. kita bisa nolak. Bacot lu gitu. Ya ampun, Iya, aku ngomongnya terlalu kasar gak sih Nggak di apa-apa. konten ini? Nggak apa-apa kan. Gue di nahan sini lu dari tadi, sumpah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Kita kan jadi diri ngobrol sendiri santai ya. aja. Iya. Iya. Oh ya, mungkin di awal tadi aku lupa ngasih tahu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini obrolan temen gitu, obrolan Iya. kayak tongkrongan. Jadi Iya. ini bukan sesi konseling gitu. Karena biasanya iya. sih kalau orang lihat aku di Iya. konten mana itu kelihatan, wah kalau Aji ini pasti konseling Iya. nih, ngomongin yang serius. Enggak. Justru enggak. aku malah pengen konseling di sini. Oke. Wah, gimana nih aku ketipu ya? Nanti di luar ini aja. Oh, di luar ini ya? Boleh, Nggak boleh, direkam, boleh. nggak direkam. Iya, bener-bener. Iya. Tapi Iya. seru. Tapi kamu ini memang ada keinginan untuk konseling psikolog atau Iya, apa mau. gitu? Oh gitu. Oh, minim. Nggak tahu ya. Pengen nyoba gitu. Pengen nyoba, iya. Oh, mungkin nanti selesai inilah aku kasih referensi Boleh ya ke, Boleh ya. ke temen ya. Iya. Iya. Buset. Mau ngomongin apa kalau itu ini sebenarnya nggak harus diomongin Sekarang. sih, Iya. tapi apakah tentang relasi biasanya? Kamu sekarang kalau boleh tahu udah punya pacar atau Belum. Ayo, siapa yang mau jadi pacar aku? Berarti jomblo sekarang. Jomblo, anjay, jomblo gak tuh? Gimana kalau Belum. kamu Apa? single gitu, kamu Single. merasa udah lama singlenya? Berapa ya? Kalau langsung lihat. Setahun lebih kayaknya, udah setahun lebih. Oh, Udah setahun lebih aku. putusnya. Iya. Oke. Tadinya pacarannya 4 tahun. Lama Lama sih. kan? Itu udah paling lama atau sebelumnya pernah lebih dari 4 tahun? Enggak, itu paling lama. Aci pacaran baru yang beneran pacaran ya? Bukan yang Ada yang enggak kayak ada yang nggak beneran pacaran, maksudnya Kayak pacaran tapi nggak beneran pacaran. cinta monyet kan gak dihitung, kayak suka-sukaan doang kan. Oh, itu kayak waktu sekolah Iya, waktu sekolah. di apa itu istilahnya? Oh, itu diiyain gitu. Iya, diiyain ya, dicie-ciein gitu, iya, kayak gitu. Nah, Aku terus, baru kalau pacaran dua kali. yang terakhir 4 tahun. Tiga kali. Yang bener berapa sih? Tiga. Ini tambah lagi nih dia. Tiga. Tiga. Yang terakhir 4 tahun ini. Yang terakhir 4 tahun, sebelumnya setahun gitu. Oh, yang 4 tahun ini berarti berkesan banget. Banget. Oh, iya. Jangan ketawa lu, Yor. Terus sekarang berarti kamu single, kamu merasa oke I'm atau single and very happy Iya, gitu. atau ada rasa sepinya, kepengin punya pacar lagi? Atau? Pengen. Kan tadi ayo siapa yang mau jadi pacar aku gitu. Tapi Tapi katanya single happy. iya, tapi kayak ya udah kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Oh, tapi kalau ada lebih happy. Lebih nggak tahu juga ya. Kan nggak ngejamin tahu. Iya. Oh, nggak menjamin ya? Enggak lah. Kenapa? Lah, karena bahagia kita yang nyiptain sendiri. Anjir. Iya. Iya, tahu. Iya, mesti temenan sama nasib itu tadi ya. Jadi kayak ya walaupun ya kalau misalkan pacaran kan kita bisa ciptainnya berdua, anjay. Oh. Ciptain bahagianya. Oh, gitu. Jadi bisa lebih ya. Iya, Oh, oke. aku jadi pengen punya pacar. Ada Seru itu kan? nggak sih? Kamu ada kayak kategori gitu biasanya kan ada Kategori. relationship goals ya kan? Iya. Apa istilahnya apa ya gitu ya? Ada Apa sih namanya, kriteria? kriteria, Kriteria. kategori kriteria. Nggak ada aku. Yang penting jangan jadi beban di hidup aku aja. Ya, yang penting ini tadi ya, nggak membenci dirimu ketika telat bangun, Iya. ya kan? Iya. Aku mah yang mau aja dulu. Oh, yang penting mau. Yang mau aja dulu sama yang sayang sama aku. Oh. Sama yang bisa ini puk-puk aku. Oh. Dipuk-puk kayak pala anak yatim. Diginiin kan kalau habis dapet inian tuh sumbangan. Oke.
Asik. Oke, tadi buku ya. Buku Terus dalam selain stand up komedi kan kamu berangkat dari stand up komedian. Terus buku. Kamu juga main film. Apa aja film yang udah kamu main kan? Film-filmnya Ernest kan? Ya, film-filmnya kok Ernest. Terbaru apa? Ya, yang terbaru kamu ada main di situ. Nanti coming soon ya, agak lain ya. Itu bukan filmnya Ko Ernest, Neng, itu filmnya Aco kan? Produsernya, iya, filmnya Bang Aco. Main juga kamu? Main Sebelum ini? Sebelum ini yang terbaru apa ya? Kamu masih ingat? Series ya? Iya, series paling. Yang si sama BCA itu sama ya ada Imperfect lah kemarin. Series YouTube ya? Iya. Ya kan? Jadi kamu stand up comedian, nulis buku, main film, nyanyi lagi. Iya kan? Semuanya diborong ya. Iya. Serakah banget gak sih aku? Apa aja judulnya? Yang udah rilis apa? Yang udah rilis. Yang aku tahu kan yang Ujung titik tiga. Ujung titik tiga. Tentang bapak. Ya. Itu titik lemahku. Kalau udah dengerin Mas? Udah. Aku udah mata berkeringat aku kalau. Mata berkeringat. Memang kalau relasi anak dengan bapak itu titik lemahku. Oh iya. Tapi kan Mas Aji cowok. Katanya cowok tuh deketnya sama ibu. Tapi ya tetap aja karena kan ibu kan single mom, jadi sejak kecil itu bapakku dipinjem orang. Sama dong. Iya gitu ya ceritanya. Ya kan kita sama ya. Kita broken home bro. Iya agak dark jokes ya, tapi gak apa-apa ya. Maksudnya dipinjem orang sejak kecil. Broken gitu. home dong bro. Sama aku jadi juga. Sejak itu remaja, kuliah, sekarang itu kalau ngeliat apa ya, apapun yang terkait dengan anak dengan bapak wah meleleh ya? Iya, film-film juga gitu. Sama aku kurang juga. Ajar ini istilahnya kan gitu kan. Iya, tapi kayak gitu. Makanya, kamu juga ngalamin gitu? Iya kan aku kan sama ya, bapaknya dipinjem juga. Aku tuh kecil waktu aku SD kelas 6 sampai SMA kelas 2 aku nggak ada sosok bapak. Maksudnya tumbuhnya ya udah sama mama gitu, jadi kayak sempet jadi semi yatim gitu, nggak punya bapak. Bingung kan dia mau ketawa apa enggak? Nanggapinya gimana ya kan? Nggak apa-apa, santai aja. Terus habis itu jadinya kayak kan Aci juga deketnya sama bapak kan waktu kecil. Jadi momen-momen ketika justru Aci remaja yang harusnya Aci tuh perlu bimbingan dia gitu-gitu, ada sosok bapak gitu-gitu malah nggak ada. Jadi ketika ketemu lagi nih pas Aci udah mulai beranjak dewasa, terus Aci kayak bingung nih bapak gua ada lagi gitu, kayak gimana ya gitu. Komunikasinya juga jadinya canggung gitu kan. Akhirnya pelan-pelan Aci benerin gitu kan, walaupun sebenarnya susah ya karena ya gitulah tadi yang ketika kita udah dulunya udah kayak sosok itu hilang, terus sekarang ada lagi jadi perlu penyesuaian lagi gitu ya. Jadinya terciptalah lagu itu. Jadi lagu itu cerita di baliknya adalah itu gitu. Iya. Selain lagu itu kan ada juga itu lagu terbaru atau? Itu lagu terbaru, lagu yang pertama tahun 2000 berapa itu? Titik 3 apa? Ujung titik 3 2023 ini tahun 2023. ini. Sebelumnya ada lagi? 2021. Udah 2 baru 2022 ada. Terima kasih, iya. Terima kasih. Terus nanti mau ada lagi. Berarti udah berapa lagu kamu sih? Aku sebenarnya udah ada 4 lagu lagi ngerjain. Yang di YouTube? Yang di YouTube baru 2. Terima kasih sama Ujung titik 3. Terus nanti lagi rencananya aku mau bikin mini album. Produktif juga ya kamu ya? Iya, produktif. Sejak kapan kamu kayak apa? Aku kelihatannya cocok juga ini jadi penyanyi. Nggak, suka sama musik. Sebenarnya nggak ada kerjaan aja. Karena mengisi waktu luang ya. Karena mengisi waktu luang terus ya udahlah. Nulis lagu aja gitu. Aku tuh nyanyi dari dulu emang seneng. Seneng nyanyi. Sebelum stand up comedy, kamu udah suka kayak, nyanyi. Iya suka, ya udah kayak main gitar di rumah sendiri gitu-gitu.
Terus kadang juga kayak aku rekam terus aku upload di Instagram, di Facebook. Dulu kan masih zaman Facebook ya, gitu. Terus kamu ngalamin Friendster nggak? Enggak. Ngalamin SoundCloud nggak? SoundCloud tahu. Tahu, itu kan juga ngupload ini Iya, kan. Iya, SoundCloud iya masih. Tapi kamu uploadnya di Enggak, Facebook. Di Facebook doang sama di Instagram. Terus aku kayak ya udah kebiasaan sering nyanyi gitu-gitu, walaupun aku nggak tahu ya suara aku bagus apa enggak. Ya udah gue seneng ketika gue nyanyi, gue seneng. Aku suka gitu. sih, maksudnya aku denger ini berkarakter gitu lah ya. Iya, Ini Aji kata gitu. orang-orang seperti itu. Iya. Ada Terus, ini nggak, ada kayak kamu suka siapa gitu penyanyi sehingga kamu ke arah ke sana gitu, karaktermu nyanyi? Ini kan aku tadinya nggak pede kan kalau nyanyi, karena suaranya cempreng gitu-gitu. Terus pas aku lihat ada band ini siapa Kak? Dulu dia bandnya Evo. Terus sekarang jadi Stars and Rabbit. Oh iya. Dia kan karakter suaranya kayak gitu kan, kayak ternyata itu ternyata apa-apa juga ternyata gitu kan. jadi keren gitu. Ternyata orang-orang banyak yang suka gitu-gitu. Dan Aci coba ngelihat keluar lagi banyak karakter suara yang nggak apa-apa tuh kayak gitu. Yang penting nggak false gitu kan. Yang penting jangan nadanya nadanya kemana, suaranya kemana gitu kan. Terus Aci kayak oh ya udahlah pede aja gitu. Kamu mesti pede. Iya Mas. Kalau kamu belum pede, kamu dengerin suaraku. Aku nyanyi, kamu bakal lebih pede Ci. Oh iya. Karena aku itu fals banget. Fals banget. Ya udah ganti namanya Aji Fals. Gitu. Karena aku ini nada dasar gitu, kalau kuncinya apa gitu, aku kuncinya kayak pakai kunci Inggris. Ya kan salah dong. Iya, salah. Masnya keliru tuh. Iya. Salah tuh. Dan aku juga merasa kalau aku seandainya suaraku itu bagus, nggak false, mungkin aku akan jadi orang yang sombong ya kan, karena karena suaraku bagus gitu aja. Gitu. Setiap hari nyanyi tuh ya, di sudut manapun nyanyi. Iya, makanya aku udah aku untuk menenangkan hatiku, memang aku mesti punya suara yang jelek untuk menerima diriku sendiri. Oke, terakhir Ci, targetmu apa setelah ini? Kamu kepingin tadi salah satunya mini album ya? Target aku itu mini album. Aku di musik itu pengen kan aku kan di stand up comedy. Aku mulai satu dulu, stand up comedy, special show apa? Special show mau. Nah, ini akan berhubungan berhubungan ya kan. Kamu nuangin apa tadi? Aku di stand up comedy itu menuangkan keresahan aku selama aku hidup kan. Maksudnya keresahan aku jadiin komedi. Nah di musik, di lagu, aku menuangkan keresahan aku dan aku mencoba meromantisasi. Anjay. Itu di musik. Di musik. Karena di musik kan ya lu nyanyi gitu, bukan bercanda gitu. Kalau di stand up kan bercanda kan, bercanda gitu kan. Terus habis itu, jadi aku kayak intinya tetap sama, kayak aku menuangkan keresahan, tapi medianya beda aja. Yang satu di stand up, yang satu di musik. Nah, bikin special show. Aku pengen ada dua itu. Jadi aku nanti mungkin aku stand up terus aku nyanyi. Gitu. Di buku nggak, kamu akan nulis buku lagi? Di buku aku belum kepikiran, karena kalau buku itu kan prosesnya lumayan lama ya, kayak harus bukunya juga, maksudnya harus tebal gitu, halamannya banyak, ceritanya banyak. Aku pengen nulis buku lagi, tapi mungkin masih lagi ditabung dulu premis-premisnya. Jadi lebih kedua tadi ya. Stand up comedy sama nyanyi, dan special show akan menggabungkan itu. Iya. Tahun depan. Tengah tahun atau akhir tahun, awal tahun, belum tahu. Antara tengah atau akhir. Ini teman-teman nanti bakalan nagih ke Aji ya. Iya. Nonton ya. Iya, pasti ya. Kalau aku sih pasti nonton. Nonton dong. Iya. Oke. Thank you Aji ya. Terima kasih ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat ngobrol. Sama-sama dong. Maaf ya Mas Haji kalau aku ini kalau ngomongnya ada salah-salah kata. Enggak. Maksudnya kalau aku
ini sih seru sih ngobrol gini nih seru, aku seneng gitu ya. Gak apa-apa. Makasih Ji ya. Iya, makasih juga makasih ya, udah Mas Haji. mampir ngobrol di podcast Pulinan Selaras dan semoga obrolan kita ini terutama apa yang kamu sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi, membantu proses menyehatkan mental teman-teman atau mungkin mengalami hal yang kamu alamin. Iya, gitu ya. Makasih ya. ya. Ntar mau dong yang konseling tadi. Iya. Nanti aku referensiin ke temanku ya. Iya dah. Ya. Oke. Makasih ya, Mas Haji. Makasih ya Ci ya.